Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Ibu yakin kalian tetap dalam keadaan semangat ya, sama dengan Ibu Edna juga tetap semangat dalam menyampaikan pembelajaran di pagi ini. Materi kita masih berkaitan dengan materi pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Hari ini kita belajar tentang kalor dan perpindahannya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian daripada kalor. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan daripada kalor. Nah, untuk itu simak materi ini agar kamu dapat memahaminya dan nanti dapat menjawab pertanyaan yang sudah Ibu Edna persiapkan. Selamat belajar ya. Baik anak-anak, inilah materi kita, panas dan perpindahannya ya, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu panas, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi panas itu sama dengan kalor ya, jadi panas ataupun kalor itu sama ya. Nah, apa itu panas? Panas ataupun kalor itu adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Ya. Oke, itu pengertian dari panas ataupun kalor ya. Nah, pengaruh panas terhadap suhu suatu zat. Jika suatu zat menyerap panas ataupun kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Nah, jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas itu disebut dengan konduktor. Ya. Jadi contohnya itu apa saja? Besi, aluminium, dan tembaga. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan isolator. Isolator itu adalah benda yang sulit ataupun lambat dalam menghantarkan panas. Waktu SD ini sudah mau pelajari anak ya. Contohnya itu kayu, plastik, kertas ya. Nah, sekarang kita mulai yang pertama konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Hanya panasnya yang berpindah, tapi zatnya tidak ikut berpindah. Ya, oke. Apa contohnya kira-kira perpindahan dengan cara konduksi? Nah, ini terjadi pada zat-zat yang padat. Ya, zat-zat padat itu perpindahan panasnya secara konduksi. Oke, contohnya seperti ini. Ketika kita memanaskan sebuah besi pada salah satu ujungnya, nah, lama-kelamaan tangan kita akan merasakan panas. Mengapa? Karena di sini terjadi perpindahan panas. Ya, zat perantaranya apa? Besi ini. Nah, oke, sudah paham kira-kira? Nah, oke. Contoh yang berikutnya yaitu gosokan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kamu sadari ya ya. Nah, ini gosokan ataupun setrika listrik. Ya, ketika kamu menyetrika, nah, lama-kelamaan kain kita ikut panas ya. Karena mengapa? Karena berpindah dia panasnya dari listrik ke kain. Nah, begitu juga ini ketika kamu mengocok kopi ataupun teh manis. Lama-lama sendoknya ikut panas. Ketika kita mencairkan mentega, ya, lama-lama mentega ikut mencair. Ya, karena di sini ada perpindahan panas. Ya, itulah dia konduksi. Nah, sekarang kita masuk konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Ya, jadi zat perantaranya ikut berpindah. Kalau tadi kan tidak ya. Nah, ini biasanya terjadi di mana? Ini biasanya terjadi pada zat cair dan zat-zat gas. Nah, di sini terjadi proses perpindahan kalor ataupun panas itu secara konveksi. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ketika kita memasak air ya Nah,
air yang pertama sekali panas itu adalah pada posisi yang paling bawah dekat kompor. Nah, dia akan berpindah naik ke atas, kemudian air yang dingin itu akan berpindah lagi ke bawah. Nah, terjadi secara terus-menerus seperti itu ya nak ya. Jadi terjadi aliran di situ ya. Jadi panasnya itu ikut berpindah, zat perantaranya itu ikut berpindah. Ya, air yang panas kemudian naik, kemudian air yang dingin ikut turun lagi ke bawah. Kemudian contoh yang berikutnya asap ini tadi ya nak ya, cerobong asap. Kemudian angin darat, angin laut. Nah, kemudian gerakan balon di udara, ini adalah contoh-contoh konveksi, enak ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya yaitu radiasi. Oke, contohnya ini apa? Nah, ketika kamu sedang kepanasan, nah ini kamu kena cahaya matahari ini. Ya, cahaya matahari ini sangat panas, tapi walaupun jaraknya begitu jauh nak, tapi kita di bumi bisa merasakan panas. Ya, padahal itu ada ruang hampa ya antara tempat matahari dengan posisi kita tinggal. Ya, inilah yang disebut dengan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Kita merasakan cukup panas ya nak ya, nggak ada zat perantaranya di situ. Itu juga ketika kita memanaskan mendekati api unggun ya nak, tangan kita dekatkan ya, tangan kita terasa panas ya, nggak ada zat perantara. Ketika kamu menjemur kain ya, kain kita lama-lama akan kering. Ketika kita menetaskan telur unggas dengan lampu ya, lama-lama akan menetas. Nah, itulah tadi Nana yang disebut dengan panas ataupun kalor dan cara-cara perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Bu harap kalian semua sudah paham ya nak ya. Demikian materi kita pada pagi hari ini nak. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa dicatat dengan rapi dan jangan lupa langsung mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirim di Classroom. Ibu Ena tetap mengingatkan kepada anak-anak kami semua tetap menjaga kesehatan ya, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan lebih baik tidak usah kemana-mana. Salam sehat dari Ibu Etna dan good luck.